Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang berjudul Rumah Nomor 3A. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Alia. Aku saat ini duduk di bangku kelas 2 SMA. Aku memiliki orang tua yang sangat peduli padaku. Mereka sangat mengatur segala keseharianku, mulai dari keluar rumah hingga bertemu dengan siapa di luar rumah. Akibat dari posesifnya orang tuaku, aku lebih memilih untuk menghabiskan keseharianku di rumah jika telah pulang sekolah. Aku memiliki saudara laki-laki yang jarak umurnya beda 3 tahun dari aku. Sekarang dia adalah seorang mahasiswa. Kakakku bernama Arsya. Sama sepertiku, dia juga sangat diatur oleh orang tuaku. Bedanya, dia sangat mengekang perintah orang tuaku. Pernah, suatu hari, dia lebih memilih untuk menghabiskan waktu hingga malam hari di rumah temannya ketimbang pulang ke rumah. Ayah sangat marah. Bukannya kapok, Kak Arsya malah melakukannya berulang kali. Aku akan menceritakan suatu kisah tentang kejadian horor yang menimpa keluargaku pada 3 tahun silam, atau saat aku kelas 2 SMP. Kejadian ini sangat membekas hingga membuatku tidak pernah melupakan kejadian tersebut. Ayah adalah seorang pegawai negeri yang memudahkan kami tinggal di rumah dinas. Suatu hari, ayah mendapatkan pemindahan tugas ke kota lain. Alhasil, kami sekeluarga harus pindah kota mengikuti ayah. Kota tempat kami pindah ini adalah salah satu kota di Sulawesi. Dari tempat tinggal kami, saat ini untuk ke kota tersebut dengan berkendara memerlukan waktu 4-5 jam. Rumah yang kami tinggal tentu saja merupakan rumah dinas. Rumah dinas tempat kami tinggal ini merupakan rumah tipe kontrakan yang terdiri atas 6 rumah. 1A berderet hingga 3A dan 4A berderet hingga 6A. Dua deretan rumah ini saling berhadapan. 1A berhadapan dengan 4A hingga seterusnya. Dari 6 rumah itu, yang terisi hanya satu rumah bernomor 1A. Kami tinggal di rumah bernomor 2A yang bersebelahan dengan rumah nomor 1A. Rumahnya berada di tengah kota dan cukup besar. Memiliki 3 kamar tidur, 1 ruang keluarga yang langsung bersambung dengan ruang makan, dapur yang cukup luas, serta 1 kamar mandi. Di setiap rumah terdapat lahan kosong di belakangnya, yang besarnya sekitar 6x3 meter mengikuti ke belakang rumah. Tentu saja, lahan belakang rumah itu tersambung dengan lahan di tiap rumah di sampingnya. Saat itu bulan Januari, tanggal 20 tahun 2014, awal kami sampai di rumah dinas tersebut. Saat kami tinggal di rumah itu, rumahnya sudah dalam keadaan bersih. Itu karena sebelumnya ayah sudah pernah pergi ke situ untuk mengecek, merapikan, melengkapi, sekaligus membersihkan seadanya. Jadi, saat kami tiba, kami hanya membawa pakaian dan barang berharga lainnya. Di rumah tersebut sudah ada tempat tidur di tiap kamar, serta sudah ada sofa, meja, lemari di setiap kamarnya, meja makan, perabotan dapur seadanya, kulkas, dan tentu saja televisi. Saat kami pertama kali menempati rumah tersebut, awalnya baik-baik saja. Aku dimasukkan di salah satu SMP yang tidak jauh dari rumahku. Begitu juga dengan Kak Arsya. Kak Arsya saat itu kelas 2 SMA dan dia bersekolah di salah satu sekolah yang tidak jauh dengan rumah kami. Semua berjalan seperti biasa. Aku lebih senang menghabiskan waktu di rumah, sedangkan Kak Arsya
Tentu saja, dia lebih memilih menghabiskan waktu di luar rumah. Sekitar 2 bulan kami tinggal di rumah itu, kami sekeluarga mulai merasakan hal yang aneh dengan rumah itu. Salah satunya cerita dari ibuku. Ibu adalah seorang ibu rumah tangga yang tentu saja menghabiskan waktu di rumah dan sekitar rumah. Saat itu sekitar jam 10 pagi, ibu sedang mencuci piring. Posisi ibu menghadap ke tembok kamar mandi. Kemudian tiba-tiba dari arah pintu belakang yang menghadap ke halaman belakang terdengar bunyi ketukan pintu. Sontak membuat ibu mendongak kepalanya dan mengarah ke pintu belakang. Beberapa saat ibu terdiam karena sangat aneh siapa yang mungkin mengetuk pintu belakang. Namun ibu langsung berpikir mungkin saja tetangga sebelah yang tinggal di rumah bernomor 1A. Tetangga kami namanya Pak Andri dan Ibu Siti. Mereka adalah pasangan baru. Oleh karena itu, ibu berpikir mungkin Ibu Siti yang mengetuk pintu belakang. Ibu melangkahkan kaki menuju pintu dan membuka. Ternyata tidak ada orang di balik pintu. Ibu terdiam dan mencoba mencari di sekitar halaman belakang. Dan lagi-lagi tidak ada siapapun. Karena itu, ibu kembali ke dalam rumah. Ibu melanjutkan aktivitasnya mencuci piring. Selang beberapa lama, ibu melanjutkan mencuci piring dan terdengar lagi ketukan pintu itu. Tanpa pikir panjang, ibu langsung berjalan ke arah pintu dan langsung membuka pintu. Dan lagi-lagi tidak ada siapapun. Karena merasa aneh, ibu pun masuk dan mengunci pintu. Keanehan pintu belakang yang diketuk tapi tidak ada siapapun ternyata bukan hanya sekali terjadi. Keanehan ini sering terjadi. Dan anehnya selalu terjadi berselang 2 hari dan selalu terjadi di jam 10 pagi. Awalnya ibu tidak menceritakan itu kepada kami. Namun karena sering terjadi dan sudah hampir seminggu, yang artinya sudah 3 hari berlangsung keanehan itu, ibu memutuskan menceritakan kepada kami saat makan malam. Respon ayah tentu saja biasa saja. Ayah merasa mungkin saja itu Ibu Siti. Ayah menyuruh ibu untuk coba bertanya kepada Ibu Siti. Sedangkan respon Kak Arsya berbeda. Kak Arsya menimbrung dan berkata bahwa Kak Arsya juga mengalami hal yang aneh semenjak pindah ke rumah itu. Dengan kata lain, sejak hari pertama, Kak Arsya sudah mengalami hal yang aneh. Cerita dari Kak Arsya. Saat itu, hari pertama menempati rumah dinas itu, Kak Arsya langsung bermain di luar rumah, mencari teman-teman baru di sekitar kompleks. Kak Arsya bertemu dengan salah satu anak kompleks di sekitar rumah yang ternyata seumuran dengan Kak Arsya. Namanya Dimas. Mereka berkenalan dan mengajak Kak Arsya untuk mampir di teras rumah salah satu temannya Kak Dimas, yang ternyata ada beberapa orang teman Kak Dimas di sana yang sudah menunggu. Kak Arsya berkenalan dengan teman-teman Kak Dimas. Mereka basa-basi dan salah satu teman Kak Dimas bertanya kepada Kak Arsya, "Di mana rumah Kak Arsya?" Kak Arsya menjawab, "Rumah kami di rumah dinas Barak yang kami tinggali." Kak Dimas dan teman-temannya kaget mendengar jawaban dari Kak Arsya. Mereka kemudian mengeluarkan sebuah kalimat yang cukup membuat Kak Arsya kaget, yaitu kalau rumah dinas Barak yang kami tinggal itu ternyata terkenal lumayan angker. Apalagi rumah paling belakang, alias rumah nomor 3A. Kak Arsya menyampaikan kalimat itu kepada kami saat itu juga. Sontak membuat ibu kaget dan merinding. Dan lagi-lagi ayah merasa itu hanyalah bualan tetangga. Aku yang sedari tadi mendengar cerita ibu dan Kak Arsya langsung kepikiran. Besoknya ibu memastikan apakah Ibu Siti yang mengetuk pintu belakang selama 3 hari itu. Ibu menuju rumahnya Ibu Siti
Dan sampai di rumah Ibu Siti, ibu mengetuk pintu. Ibu Siti membuka pintu dan mempersilahkan ibu untuk masuk. Awalnya ibu basa-basi dengan Ibu Siti. Dan tiba saatnya ibu menanyakan perihal pintu belakang yang diketuk itu. Sontak Ibu Siti terkejut dan mengatakan bahwa bukan dia yang mengetuk pintu belakang. Ibu Siti melanjutkan cerita yang membuat ibu ketakutan. Ibu Siti mengatakan bahwa sebelum kami pindah ke rumah itu, rumah Ibu Siti juga sering diganggu hal-hal aneh. Seperti pintu diketuk, ada yang melempar batu kerikil ke arah jendela rumah. Pernah ada suara orang menyapu di malam hari di halaman belakang dari rumah nomor 3A. Dan masih banyak lagi. Ibu Siti berkata, jika sudah menjelang maghrib, Ibu Siti tidak pernah keluar ke halaman belakang. Atau jika ada hal aneh terjadi di halaman belakang, Ibu Siti tidak akan menanggapi dan membiarkannya saja. Mendengar cerita itu, ibu pulang dengan sedikit cemas. Berjalan hari demi hari, semenjak mendengar cerita dari Ibu Siti, setiap kali mendengar ketukan pintu, ibu tidak membuka atau memperdulikannya. Kejadian yang ibu dengar dari Ibu Siti, ibu ceritakan kepadaku dan juga ayah serta Kak Arsya. Kejadian seram di rumah dinas yang kami tempati ternyata bukan hanya soal pintu yang diketuk. Seiring berjalannya waktu, ternyata ibu mengalami banyak hal yang menakutkan. Seperti ada suara cekikikan dari arah belakang rumah. Bahkan ada suara seperti kerumunan orang yang sedang berbicara di arah halaman belakang rumah. Tentu saja ibu mengecek dari kaca jendela dan lagi-lagi tidak ada siapapun. Cerita seram di rumah kami berlanjut ketika suatu hari aku mengalami langsung kejadian itu. Kejadian yang membuat ayah dan ibu memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Suatu hari, sehabis pulang sekolah, seperti biasa, aku menghabiskan waktuku di kamar sendirian sambil bermain HP. Saat itu telah menunjukkan pukul 7 malam. Ibu mengetuk pintu dan berkata bahwa mau keluar rumah bersama ayah dan mungkin akan pulang tengah malam. Ibu sudah menyiapkan makan malam yang nantinya aku akan makan sendiri. Sedangkan Kak Arsya belum juga pulang ke rumah. Dia sedang bermain di rumah temannya dan biasa akan pulang jam 9 malam. Aku berada di kamarku, kamar nomor 2. Di kamar, aku bermain handphone dan tidak terasa waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Saat itu aku baru merasa lapar dan memutuskan untuk keluar rumah dan menuju dapur untuk mengambil makanan. Setelah mengambil makanan, aku menuju meja makan. Namun, saat aku ingin meninggalkan dapur, aku mendengar suara ketukan dari pintu belakang. Sontak membuatku terdiam sebentar dan aku memandang pintu. Tidak lama setelah itu, bunyi ketukan lagi. Saat itu aku mengingat semua cerita ibu. Aku tidak memperdulikan ketukan itu dan langsung menuju meja makan. Namun saat aku ingin makan, bunyi ketukan pintu terdengar lagi. Aku berusaha menghiraukannya, tapi kali ini berbeda. Ketukan pintu disusul suara, "Buka pintunya Alia." Suara itu lirih, seperti terdengar jauh, tapi asalnya dari arah halaman belakang. "Buka pintunya Alia." Suara itu terdengar lagi. Aku seperti mengenal suara itu. Ya, betul saja. Itu adalah suara Kak Arsya dari arah halaman belakang. Aku beranjak dan berjalan menuju pintu belakang. Membuka engsel pintu, memegang gagang pintu, dan hendak membuka pintu. Aku membuka pintu pelan-pelan dan melihat ke arah belakang pintu. Tidak ada siapapun. Aku ingin memastikan apa yang dilakukan Kak Arsya di halaman belakang.
Aku keluar dan berjalan beberapa langkah, melihat sekeliling dan sekali lagi tidak ada siapapun. Karena tidak ada siapa-siapa, aku memutar belakang dan hendak masuk ke dalam rumah. Namun, belum hendak masuk ke rumah, aku melihat seseorang berdiri di kamar Kak Arsyah. Tapi sosok itu membelakangiku. Orang itu berpakaian serba hitam, seperti gaun, dan rambutnya putih. Sontak aku kaget, tapi aku penasaran siapa sosok itu. Aku mencoba menghampiri sosok itu. Aku berjalan perlahan menghampiri sosok itu, dan ketika aku hampir mendekatinya, aku bertanya pada sosok itu, "Siapa ya?" Sosok itu diam saja. Aku bertanya lagi, "Siapa kamu?" Bukannya menjawab pertanyaanku, sosok itu perlahan membalikkan badannya. Tapi anehnya, hanya kepala yang berputar mengarah kepadaku. Dengan nafas yang tidak teratur melihat hal yang terjadi di hadapanku, aku dikejutkan lagi dengan wajah sosok di hadapanku yang sangat mengerikan. Sosok itu menyeringai, senyumnya lebar sampai di ujung wajah. Wajahnya merah darah, matanya hitam. Sosok itu memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan, secara bergantian sambil berkata, "Buka pintunya Alia, buka pintunya Alia, buka pintunya Alia." Melihat itu, tidak berselang beberapa saat, aku rasa tubuhku ambruk. Entah sudah berapa lama aku pingsan. Aku bangun dan aku melihat di sekelilingku sudah ada ayah, ibu, Kak Arsyah, dan juga sudah ada Ibu Siti, Pak Andre, serta saat itu juga aku melihat seorang ustadz dan beberapa warga. Ibu menghampiriku dan memelukku seraya berkata, "Alhamdulillah nak, kamu baik-baik saja." Aku bertanya pada ibu, "Apa yang terjadi?" Ibu berkata bahwa aku pingsan sudah hampir seharian. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Setelah aku agak pulih, aku bertanya pada ibu apa yang telah terjadi padaku saat aku pingsan. Ibu lalu menceritakan bahwa aku kesurupan. Ceritanya, saat itu Kak Arsyah yang pulang duluan ke rumah. Seperti biasa, Kak Arsyah mengetuk pintu. Karena tidak ada yang menjawab, Kak Arsyah mencoba membuka pintu. Ternyata pintu di depan tidak dikunci. Kak Arsyah masuk dan mendapati pintu belakang rumah tidak tertutup. Kak Arsyah beranjak ke halaman belakang rumah dan mendapati aku sedang berjongkok di belakang halaman rumah nomor 3A. Kak Arsyah menghampiriku dan menegurku. Bukannya menjawab, aku malah bersenandung lagu yang Kak Arsyah sendiri tidak mengerti bahasanya. Kak Arsyah menegurku lagi, dan bukannya menjawab, aku malah berteriak kencang. Dan suara yang keluar dari mulutku adalah suara nenek-nenek. Aku berontak. Kak Arsyah yang melihatku langsung teriak minta tolong ke Ibu Siti dan Pak Andre. Setelah beberapa saat kemudian, Pak Andre dan Kak Arsyah memegangku dan membawaku ke ruang keluarga. Sedangkan Ibu Siti mencoba menghubungi ayah dan ibu. Ibu dan ayah datang, melihat keadaanku yang sudah tidak baik-baik saja. Ibu bertanya kepada Kak Arsyah. Kak Arsyah menceritakan semua ke ayah dan ibu. Pak Andre menyarankan ayah untuk panggil Pak Ustadz, karena saat itu aku sudah kesurupan. Ibu langsung memanggil Pak Ustadz, dan Pak Ustadz pun datang. Dengan kemampuan yang dimiliki Pak Ustadz, beliau mencoba mengobatiku. Tapi tidak semudah itu. Pengobatan berlangsung lama dan menguras tenaga Pak Ustadz. Sampai tiba subuh, baru pengobatan itu selesai. Dari situ, usai pengobatan,
Aku tidak sadarkan diri dan baru bangun di jam 5 sore. Semenjak hari itu, ayah memutuskan kami untuk pindah rumah. Benar saja, beberapa hari berikutnya kami pindah sementara ke rumah kontrakan. Sebelum akhirnya pindah ke rumah dinas yang lebih banyak orang yang tinggal. Ternyata bukan hanya kami yang pindah dari rumah dinas itu. Ibu Siti dan Pak Andre ternyata juga memutuskan untuk pindah beberapa hari setelah kami keluar dari rumah dinas itu. Itulah cerita menyeramkan yang menimpa aku dan keluargaku ketika tinggal di salah satu rumah dinas. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Home Narasi.